sekaligus tantangan untuk Tante Kainama. Nah, di dalam sebuah presentasi yang berdurasi lebih dari 2 jam, Tante Kainama, linknya sudah saya cantumkan di fitur komunitas di channel saya. Saudara silakan tonton video itu. Di dalam presentasi itu, Tante Kainama mencomot banyak sekali teks Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian dia komentari seenak duburnya sendiri. Dan bukan hanya itu, tapi dia juga melontarkan banyak sekali isu. Dan semua logik yang dibangun mengenai isu-isu tersebut itu persis merupakan sesuatu yang sangat absurd. Misalnya, dia mencomot banyak sekali teks yang bicara tentang penggunaan gelar anak Tuhan atau anak Allah di dalam Alkitab. Kemudian dia membangun logik. Oh, karena istilah gelar anak Allah itu digunakan dengan banyak referen bagi Israel, bagi Adam, bagi para malaikat, dan seterusnya, The Davidic King, dan seterusnya. Maka tidak ada yang istimewa dengan penggunaan gelar anak Allah bagi Yesus. Yesus bukan satu-satunya anak Allah di dalam Alkitab. Nah, itu stupid. Ya, kamu itu stupid, Tante Kainama. Saya bongkar dengan sempurna. Jadi begini, Tante Kainama, beta tantang lu untuk berdebat dengan beta secara live tentang penggunaan gelar anak Allah bagi Yesus menurut Alkitab dan menurut Quran. Sebab waktu kamu di dalam presentasimu tentang pengakuan iman rasuli, lalu kamu menghujat Roh Kudus, bahwa terjadi persetubuhan antara Roh Kudus dengan Maria maka lahirlah Yesus. Itu saya ada cuplik di video saya sebelumnya loh, Tante Kainama. Jadi kamu tidak bisa ngelak. Orang seperti kamu lah yang menghujat kekristenan. Orang seperti kamu. Tapi kami bukan orang-orang yang cengeng. Kami mendengar hujatan semacam itu dan kami memberikan tanggapan yang rasional. Termasuk memberimu kesempatan. Memberimu kesempatan untuk membuktikan ocehanmu di dalam perdebatan. Jadi saya, Deki Hitnasian Gadas, Verbum Veritatis, yang kamu sebut sebagai doktor dari Indonesia Timur, menantang kamu di dalam sebuah live debate mengenai gelar anak Allah bagi Yesus menurut Alkitab dan menurut Quran. Di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Orang Kristen Adalah Tuhan yang menjadi manusia dan sekarang dia dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan nanti dia akan datang kembali sebagai hakim ilahi yang paling terakhir menghakimi semua orang, termasuk Kainama, termasuk juga Muhammad. Nah, tolong ketik di internet bilangan pasal, bilangan biasa tulisannya bilangan, pasal 23 ayatnya yang ke-19. Kalau ada di sana yang bisa buka internet, buka. Ketika ustadzku membacakan cocokan itu. Jadi bukan kata saya, kata Bible, kata Alkitab tentang hikmah menjadi mualaf dan one faith, one direction. Nah, tafadhal Ustaz. Allah bukanlah manusia. Tuh, jelas ya? Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga dia bisa. Ya. Asalkan dia beriman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak mendapatnya. Allah bukanlah manusia. jangan sembarang Kainama, ayat itu tidak pernah ditulis untuk sedikit pun bisa digunakan memenuhi agenda dan propaganda tak berbobotmu. Karena itu mari kita baca satu kali lagi isi lengkap dari ayat tersebut. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, membaca isi ayat itu secara lengkap tadi, menurut Anda apa yang dikontraskan antara Allah dan manusia? Yang dikontraskan di dalam ayat itu antara Allah dan manusia adalah karakter dan integritas. Manusia berbohong dan berdusta seperti yang dilakukan Kainama, tapi Allah tidak berbohong dan berdusta. Manusia bisa menyesal karena telah melakukan kesalahan atau berubah pikiran, dan itu menandai keterbatasannya sebagai manusia. Allah tidak terbatas dan Allah tidak melakukan kesalahan dan Allah tidak berubah pikiran, dan karena itu dia menyesal dalam pengertian itu. Allah selalu menepati janjinya, dan apa yang dia firmankan, apa yang dia katakan pasti dia lakukan dan pasti terjadi.
sedangkan manusia itu banyakkan gombalnya seperti yang dilakukan oleh Kainama. Dengan kata lain, kontras yang dibangun antara Allah dan manusia di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 itu bukan kontras secara general, secara umum. Allah bukan manusia, full stop. Bukan. Kontras yang dibangun antara Allah dan manusia di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 adalah kontras yang kategorial dalam aspek tertentu, dan di dalam konteks ayat itu aspek yang dikontraskan di situ adalah karakter dan integritas. Tapi bahkan for the sake of argument, demi argumen, kalaupun kontras yang dibangun adalah kontras yang umum, yang general, Allah bukan manusia, full stop, itu pun bukan merupakan penyangkalan bahwa Allah tidak bisa menjadi manusia. Sebab kontras yang general itu, Allah bukan manusia, itu semata-mata menandaskan perbedaan antara esensi natur sifat Tuhan dan esensi dan natur sifat manusia. That's it, hanya itu. Nah, di channel saya membaca cukup banyak komentar dari Muslims yang mengutip dan mencomot Bilangan pasal 23 ayat 19 untuk mereka kontraskan dengan pengajaran kekristenan mengenai ketuhanan Yesus. Sebenarnya saya malas memberikan tanggapan yang begituan, karena Muslim seperti biasa mendadak menjadi tidak waras ketika itu menyangkut Alkitab. Mereka mencari, mencomot, mengutip kata tertentu, frasa tertentu keluar dari konteksnya, kemudian mereka sebarluaskan itu seakan-akan itu adalah serangan yang mematikan untuk kekristenan. Allah tidak bisa jadi manusia yang lahir tanggal 25 Desember. Bukanlah Allah yang menyatakan diri, menyingkapkan diri di dalam Alkitab. Allahmu bukanlah Allahku. Allahmu memang tidak bisa menjadi manusia dan tidak bisa melakukan apa-apa. Allahku yang menyingkapkan diri di dalam Alkitab adalah Allah yang maha kuasa. Dia bisa dan mampu menjadi manusia, dan itu sudah dilakukan berkali-kali di dalam Perjanjian Lama, dan klimaksnya adalah inkarnasi Yesus Kristus. Jadi Allahku sanggup, bisa, mampu, maha kuasa untuk menjadi manusia tanpa kehilangan kealahannya, tanpa harus seperti yang dikatakan Kainama menciptakan Allah yang lain. Oh tidak, Allahku sanggup menjadi manusia tanpa berhenti menjadi Allah dan tanpa harus kehilangan sedikit pun natur keilahiannya. Itu adalah Allah yang menyingkapkan diri di dalam Alkitab. Jadi dengan menyatakan bahwa Allahmu tidak bisa menjadi manusia, itu saya setuju sepenuhnya, karena itu adalah cara lain untuk mengatakan bahwa Allahmu tidak maha kuasa. Tapi bukan hanya itu, menyatakan bahwa Allah tidak bisa menjadi manusia ketika menjadi manusia itu tidak secara intrinsik merupakan sesuatu yang jahat, sesuatu yang berdosa, dan ketika menjadi manusia itu merupakan sesuatu yang meaningful, bertujuan, sebagaimana yang disingkapkan di dalam Alkitab bahwa manusia akan binasa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari distorsi, ikatan, konsekuensi, dan hukuman dosa. Manusia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri dari semua itu, karena dosa merupakan pelanggaran dan pemberontakan yang sangat serius terhadap Tuhan, dan Tuhan yang adil tidak dapat mentoleransi itu, dan Tuhan harus menghukum mereka karena mereka telah memberontak terhadap kesuciannya, terhadap kekudusannya, terhadap Tuhan sendiri. Mereka menolak Tuhan melalui pemberontakan dan melakukan dosa terus-menerus. Jadi dengan menyatakan bahwa Allahmu tidak bisa menjadi manusia, ketika karena tidak bisa menjadi manusia, maka dia tidak bisa menolong manusia yang tidak dapat menolong dirinya sendiri, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan menyatakan Allahmu tidak bisa menjadi manusia, Anda baru saja mengumumkan kepada dunia ini bahwa Allahmu bukan hanya tidak maha kuasa, tapi juga sekaligus impoten, tidak bisa melakukan apapun juga. Thank you Dr. Ginama karena telah berhasil menelanjangi impotensi Allahmu sendiri. Saya bongkar dengan sempurna. Jadi begini, Tante Kainama, Beta tantang lu untuk berdebat dengan Beta secara live tentang penggunaan gelar anak Allah bagi Yesus menurut Alkitab dan menurut Quran. Sebab waktu kamu di dalam presentasimu tentang pengakuan iman rasuli, lalu kamu menghujat Roh Kudus, bahwa terjadi persetubuhan antara Roh Kudus dengan Maria maka lahirlah Yesus,
Itu saya ada cuplik di video saya sebelumnya loh, Tante Kainama. Jadi kamu tidak bisa ngelak. Orang seperti kamu lah yang menghujat kekristenan. Orang seperti kamu. Tapi kami bukan orang-orang yang cengeng. Kami mendengar hujatan semacam itu dan kami memberikan tanggapan yang rasional. Termasuk memberimu kesempatan. Memberimu kesempatan untuk membuktikan ocehanmu di dalam perdebatan. Jadi saya, Deki Hitnasian Gadas Verbum Veritatis, yang kamu sebut sebagai doktor dari Indonesia Timur, menantang kamu di dalam sebuah live debate mengenai gelar anak Allah bagi Yesus menurut Alkitab dan menurut Quran,